Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi subulas salam wa afhana bisariati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah memilih kita untuk menempuh jalan keselamatan Islam. Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa iman, bahwa kita mengimani Allah dan mengimani Rasulullah Muhammad SAW. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi SAW, manusia makhluk yang sempurna, manusia makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah yang lainnya. Manusia diberi akal, diberi juga nafsu, bahwa manusia itu lengkap. Secara biologis pun manusia lengkap. Semua asma Allah ada dalam diri manusia. Maka berbeda pandangan antara ulama ahli fiqih dan ulama tasawuf atau ulama sufi mendefinisikan manusia dari kategori terbaik. Manusia menurut para ahli sufi, manusia terbaik adalah manusia yang memiliki dua keunggulan dibanding makhluk yang lainnya. Yang pertama, menurut Ibnu Arabi, adanya kesempurnaan manusia itu sebagai fokus penampakan nama-nama asma-asma Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Tuhan. Di dalam diri manusia ada sifat penyayang, ada di dalam diri manusia sifat pengasih. Dalam diri manusia ada sifat memberi dan lain sebagainya daripada asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Manusia disebutkan sebagai ciptaan terbaik sebagaimana Allah menegaskan dalam surat Shad ayat 75. Qala ya iblisu ma mana'aka antas judalima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman kepada iblis, "Hei iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud?" Sujud di sini sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud penyembahan, tapi sujud pengakuan terhadap kekuasaan Allah, bahwa Allah menciptakan khalifah di muka bumi. Iblis, apakah yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Bukan berarti Allah punya tangan. Bukan juga berarti Allah tidak punya tangan. Allah zat yang menciptakan makhluk sempurna. Susah digambarkan dengan kata-kata, karena Allah adalah Allah. Diciptakan dengan tanganku, apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Bertanya kepada iblis, Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa tidak mau sujud? Dan lanjutan daripada itu, ana khairu minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, kata iblis. Adam mintin daripada tanah. Hadirin para pecinta Nabi SAW, ada kesempurnaan. Iblis luar biasa ibadahnya. Sebelum malaikat taat, iblis lebih taat daripada malaikat. Tapi karena kesombongannya yang pertama, dan karena rasa dengkinya kepada Adam, iblis diusir daripada surga. Hadirin para pecinta Nabi SAW, berarti manusia lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Fokus yaitu adanya asma dalam diri manusia, asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Said Hussein Nasr menyebutkan manusia sebagai satu-satunya makhluk teomorfosis atau makhluk eksistensialis yang dapat naik turun martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga disampaikan Al-Jili, melihat manusia sebagai makhluk
paripurna atau insan kamil. Bahkan menurut Ibnu Arabi, manusia tidak pernah sampai kepada derajat kesempurnaan. Derajat kesempurnaan adalah binatang yang menyerupai manusia dan tidak layak menyandang predikat khalifah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa manusia itu, kata Ibnu Arabi, sejelek-jelek manusia adalah seperti binatang. Maka kata Sayyid Hussein Nasr adalah makhluk teomorfosis. Konsep manusia yang disampaikan oleh Sayyid Hussein oleh Ibnu Arabi terangkum dalam hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wala khairu fi man la ya'lafu wala yu'lafu wa khairun nas anfa'hum linnas. Dikatakan dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Bahwa manusia itu bersikap ramah, bukan dikatakan manusia jika tidak bersikap ramah. Dilanjutkan, khairunas anfa'uhum linas, bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Tidak berharga itu harta, tidak berharga itu jabatan, tidak berharga itu ilmu ketika tidak bisa membantu kepada sesama. Tidak bisa membantu kepada sesama. Dikatakan di sini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling bermanfaat, paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Artinya etnis, suku, bahkan agama tidak menjadi prioritas utama untuk kita dikatakan sebagai manusia. Apapun, ketika kita membantu seorang, tidak melihat dia agama apa atau tidak melihat bermazhab apa, manusia pada umumnya, tapi secara keyakinan, keimanan, dan akidah kita tidak boleh mengganggu dan kita harus waspada, tidak boleh diganggu. Tapi secara bantu-membantu, tolong-menolong, maka sesama manusia harus saling tolong-menolong. Karena paling baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di pandangan Sufi ada dua kriteria manusia terbaik. Manusia adalah makhluk yang Allah sisipkan sifat dan asma dan sifat-sifat Allah pada diri manusia itu. Yang kedua, bahwa manusia itu adalah makhluk teomorfosis, makhluk yang turun dan naik martabatnya, tidak selalu di bawah dan tidak selalu di atas. Ada kalanya manusia itu di atas martabatnya dan ada kalanya manusia itu di bawah martabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia terbaik menurut kriteria Sufi, dan kita bisa menjalankan itu. Terutama Al-Fakir yang menyampaikan umumnya kepada hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menonton dan yang mendengarkan. Terima kasih, mohon maaf Al-Fakir atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.